Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sedang belajar di rumah, tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar bersama Ustazah kembali di tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai materinya, Ustazah ingin bertanya dulu pada kalian, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Nah, apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri gak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, anak-anak, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Pertumbuhan. Apa ya arti dari pertumbuhan itu? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut adalah contoh macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama adalah makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima adalah susu. Makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Contohnya, nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Protein terbagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya, ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Nah, contoh makanan sehat dan bergizi yang ketiga adalah sayur-sayuran. Nah, anak-anak semuanya harus suka sayur-sayuran ya. Nah, sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya, kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya, apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Selain kelima macam makanan tadi, ternyata tubuh kita juga membutuhkan makanan berlemak. Kandungan lemak banyak terdapat pada ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang-kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu perkembangan.
Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan. Pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Nah, di sini adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu fase bayi, yaitu rentang usianya 0 sampai 2 tahun. Fase kanak-kanak atau balita, rentang usianya adalah 2 sampai 5 tahun. Fase anak-anak, rentang usianya adalah 6 sampai 10 tahun. Dan fase remaja, kalau perempuan yaitu usia 11 sampai 18 tahun. Sedangkan laki-laki rentang usianya adalah 11 sampai 20 tahun. Fase dewasa rentang usianya adalah 20 sampai 40 tahun. Sedangkan yang terakhir adalah fase lansia atau manula, yaitu di atas usia 50 tahun. Nah, anak-anak, materi hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai, karena semua itu merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi ini, silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang pertama, tuliskan apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, makanan pokok biasanya banyak mengandung. Yang ketiga, tuliskan contoh makanan pokok. Yang keempat, tuliskan contoh makanan yang mengandung lemak. Yang kelima, ketika masih bayi, kita tidak mampu memegang dot sendiri. Tetapi seiring bertambahnya waktu dan kedewasaan, kita bisa makan dan minum sendiri. Berarti kita mengalami. Nah, silahkan nanti jawabannya ditulis di buku tulis kalian ya. Kemudian foto dan kirim ke ustazah. Selamat mengerjakan. Di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Jangan lupa sering-sering membantu orang tua. Nah, demikianlah materi dari Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.